my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok-kelompok yang akan membuat Anda berpikir secara keras, tajam, dan hangat. Serser Gairah, seru. Seram, menggairahkan. Lagi edan. Obatnya rutinum aja. Menggairahkan. Mas, obatnya dulu mas. Obatnya. Katanya mau ngomong soal Legend of the Condor Heroes. Bukan. Jadi saya ini tadi menggumamkan soundtracknya kok kalian nggak tanggap. Ayo diulang lagi. Kamu kan ditungguin. Teng 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 tereng teng teng tereng teng 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 teng. Oke, selamat malam teman-teman semua. Di tengah malam ini kita akan membicarakan tentang Radikal Kandor. Ya, atau di dalam istilah bahasa Indonesianya itu adalah apa Con? Blokosuto. Betul. Blak-blakan. Belak-belakan. To the Belak-belakan yang membangun. Nah, dan Membangunkan kenapa apa itu? membangunkan macan tidur? Gimana sih? Saja tidak. Ya, ketemu lagi dalam Radikal Kandor. Ya, Bersama saya sebagai Kweceng, Siwip sebagai Yoko, dan Septri sebagai kudanya Kweceng. Betul. Ya, ini jadi Radikal Kandor Heroes ini kita pengen membahas kenapa ini penting untuk diterapkan dalam kantor. iya. Buat yang belum tahu, radikal kantor itu adalah satu sikap di mana kita tidak bermulut manis di depan, tapi terus menggunjing di belakang. Jadi gimana ya? Aku susah APS. Apa itu APS? Asal bos seneng. Ya, atau asal bos seneng. Jadi kalau menurut pengertiannya apa, John? Radikal kandor? Ya, Radikal Kandor itu bahasa gampang. Kandor yang radikal. Itu tadi blokosuto, Ya. blak-blakan seperti itu. Dan ya kalau kita ngomong dari apa namanya? Yang tadi saya bilang, kandor yang radikal sebenarnya artinya. Enggak, kalau ini kalau di apa? Belak-belakan yang peduli. Nah, ya Belak-belakan seperti yang itu. peduli, belak-belakan yang peduli. Jadi kalau contohnya gini. Jadi semisal ada di kantor teman-teman atau di teman-teman itu ada hal yang harus diperbaiki gitu. Entahkah dari performance, entahkah dari cara bekerja tim atau yang lain. Intinya ada hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau orang yang tidak menerapkan radikal kantor dengan tepat, itu dia akan pertama mungkin membiarkan itu aja karena takut menyinggung salah satu kelompok atau salah satu orang yang mungkin kalau misalnya dikritisi terus jadi tersinggung. Misalnya rezim. Mental breakdown. Iya, rezim. Kan. Saya nggak bilang rezim apa lo. Iya. Rezim kantor. Iya, rezim di kantor, misalnya ya. partai. Ya. Singgung itu Ya. ngamuk. Betul. Misalnya partai butong atau partai pengemis. Benar. Seperti benar. itu. Nah, apa namanya? Karena kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, bukan tidak dilakukan. Karena kalau misalnya kita terlalu tidak enak untuk mengatakan yang sebenarnya, itu jadi bumerang. Akibatnya akan makin Parah. parah di belakang. bisa Seperti jadi berbalik. cancer. Betul, cancer ya. Gemini. Saya masih Gemini kan. Iya, Kita Gemini. rekaman ini rasi bintangnya masih Gemini loh. Masih Gemini. Gemini. Kadang ini ChatGPT. Heeh. Kadang Iya. cloud. Heeh. Kadang Co-pilot. Grok. Co-pilot. Jangan lupa kalau ada co-pilot. Kita tataku lompat. Doblong saya aku bajingan. Nah ini
Begitu sampai co-pilot kamu bingung. Iya. Nah, karena saya tuh sering ke belakang. Kalau ngomongin co-pilot ya, Ke saya toilet. sering ke belakang. Ke toilet alasannya. Padahal saya godain pramugari. Ya, kayaknya jauh banget nggak Iya, nyambung ya. sampai ke situ ya. Iya, kamu sendiri gimana, Sep? Tadi ngomong hubungannya kok saya dibilang jauh. Padahal dalam satu pesawat tuh ada pilot, ada co-pilot, ada pramugarinya. Betul. Ada juga. Nah, ada. iya. Jadi sebenarnya ada 4 kuadran di apa namanya? Di cara kita menyampaikan sesuatu gitu. Yang pertama itu tidak peduli dan tidak jujur, itu namanya toxic. Kamu udah nggak peduli dan kamu nggak jujur. Maksudnya kamu tahu ada masalah, kamu nggak peduli dengan masalah itu dan kamu nggak mengatakan yang sebenarnya tentang pendapatmu. Kadang terhadap kayak gitu masalah biar itu. nggak ada drama aja. Betul, tapi jadinya toksik gitu. Oh, Yang- itu toxic. Yang penting saya terima gaji. Iya, Nah, benar. kayak gitu. Benar. Walaupun diem itu maksudnya toxic. Karena kamu tahu ada masalah loh. Tapi diem aja udah biarin aja. Iya, Oh, berarti aku toxic. memang. Terus Makanya tidak peduli dan jujur, itu namanya Tidak peduli? Tidak peduli dan jujur. Itu Itu namanya melukai orang. Jadi misalnya gini, misalnya kamu John, aku tahu kamu punya kekurangan. Kekurangannya apa? Misalnya suka senengannya ngentut, misalnya. Oh, iya. Senengannya ngentut. senengannya wedok nah aku. Oh iya. Kentuti wedok. Misalnya wis senengannya ngentut. Terus aku ngomong, kalau aku gak peduli, John, silitmu mambu. Nah, itu Itu peduli itu karena ngomong. enggak peduli karena aku enggak peduli. Kalau nggak peduli diem aja. Iya betul. Itu enggak peduli, tapi aku jujur. Nak silitnya mambu. Enggak, itu peduli Nah, kan apa? dan jujur. Maksudnya tidak peduli di sini. Tidak peduli di sini, tidak peduli pada perasaan orang yang kamu Oh, omongkan. bukan tidak peduli dengan keadaannya. Gini loh, ini radikal kandor ini jadi menarik. Karena pertama, selain awalnya tuh kan jagoannya Kweceng ya, terus kemudian jadi Yoko. Ngawur lagi ini. Enggak ngawur. Iya, oke. Ini konsep ini sebenarnya ditemukan bukan oleh seorang motivator, Tapi bukan oleh Mario Teguh. Kayak gitu. Mario Bros. Oh ini ngawur. Cancok. Maluichi. Nah, yang menemukan ini sebenarnya kenapa ini jadi menarik untuk dibahas terutama bagi kita bertiga ya, karena latar belakang orang yang quote and quote menemukan konsep ini dia itu bukan motivator tapi teknisi di Google. Praktisi berarti Praktisi. ya. Oh, kirain aku teknis itu kayak yang tukang nyolok lan gitu. Ya itu juga. Iya. Maksudnya dia Orang lapangan. punya latar belakang di IT, orang lapangan juga. Selain di Google dia juga pernah mimpin tim di Apple. Namanya itu adalah Kim Scott. Kim Scott. Kim Scott. Temannya Kim Jong Un. Iya, boleh jadi seperti itu. Ya, maksudnya dia bisa melihat langsung Ya. gimana dinamika kalau ada konflik tim, terus kemudian feedback yang gagal, terus orang-orang pinter yang hancur karena komunikasi buruk. Nah, mungkin ini kamu Sep, orang-orang yang pinter tapi hancur karena wajah yang buruk. Aku tak teni pelintiran iki. Dari komunikasi jadi wajah. Artinya wah, komunikasi komunikasi wajah. Nah, kayak gitu. Intinya adalah dari radikal kandor yang ditemukan ini sebenarnya pertanyaannya bisa kayak gini. Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Perlu dijawab karena kalau tidak dijawab ya Bukan berarti pertanyaan. bukan, nilaimu 0. Oh, oke. Biasanya kalau asal menjawab itu masih ada upah nulisnya. 50-50. Dan kalau di atas kertas ujian kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim minimal B. Kalau dosennya Pak Prapto. Iya, soal bismillah, B, bismillah. Kalau assalamualaikum berarti Ya gitu. Nah pertanyaannya adalah Kalau fuck you F. Nah, Surti fuck you. bener juga, kamu pasti Iya. dapat F. Karena memaki dosen. Iya, makanya. kalau dongo. D Dongo. untuk Lanjutin, mata. Dak. Iya. Dongo rai. Bangsat kabeh. Iya. B berarti. B berarti bangsa. Nah, kowe lek ora ngerti tekan. Kan saya cuma bilang Iya, Sepri itu pintar, Iya, karirnya hancur karena wajah yang buruk. komunikasi yang buruk. Komunikasi ya. Jadi itu dia. Pertanyaannya itu, kenapa tim bagus bisa kacau hanya karena cara ngomongnya salah? Iya. Iya. Kayak gitu. Cara ngomongnya salah berarti dia berbahasa Mesir. Ya Muhammad Salah. Iya, Ejip. itu dia. Nah, bayangkan kalau kamu Wib di kantormu, kamu Sep di kantormu.
ngomongnya dengan cara salah. Nggak ada yang paham sama yang kamu omongkan. Iya benar. Wong di sini Indonesia, Tapi kan kalau kantornya di Arab, ya boleh jadi bisa. Tapi kan sekarang kantormu di Arab enggak? Arab maklum. Nah, tahu. Kayak gitu. Iya. Itu tadi. Balik ke kuadran tadi kan 2 udah, yang ketiga itu Obat ini tidak peduli perasaan ya, bukan tidak peduli atas, bukan tidak Apa- peduli terhadap perbaikan yang nanti mungkin harus dilakukan. bukan perasaan. Tadi katanya tidak peduli perasaan. Ya perasaan juga boleh, bisa jadi. Ya, benar perasaan apa? Gini, nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita sudah bicara ke tahapan contoh-contoh. Oke. Seperti Ya, itu. ya. Ini Siwip memang memiliki kekurangan dalam menjelaskan kuadran. Contoh, keadaan menjadi salah karena komunikasi yang buruk. Ya ini tadi contoh. Nah, Iya, komunikasi yang buruk. Kamu buruk komunikasinya, Wip. Nah, Teruskan kuadran ketiga. Wah, dulu. aku ilmu komputer bukan ilmu Sudah, komunikasi. jangan cerewet. Kuadran ketiga itu adalah orang yang peduli tapi nggak jujur. Maksudnya dia tahu kalau aku tahu kalau si John suka ngentutan tapi aku nggak jujur ngomong, John. Sakjane entutmu ki mambu. Kowe ojo mangan telo terus. Misalnya kayak gitu tuh kalau jujur. Tapi dia nggak ngomong. Nggak ngomong, John. Terus ki wae le mangan telo. John, apik kuwi telo ki penak. Berarti nggak peduli itu. Apa? Peduli. Ada bau kentut di situ. Peduli. Ini yang Makanya aku peduli biar nggak menyakiti perasaannya dia, sih. Oh. Apik John ngentut terus bae, ora apa-apa. Nggak apa-apa. Di aku mati. Sindiran halus. Terus? Terus yang terakhir itu yang radikal kandor yang peduli dan jujur gitu. John, ngentutmu mambu jadi mending lebih baik mangan telo. kok cuma mangan telo terus nek kowe meh ngentut mending kuwi lunga sik. Nah, Berarti wong- ada rasa balik meneh. Nah, kuwi itu tidak peduli dan jujur. enggak, itu. itu Iya, tidak peduli dan tidak jujur. peduli dan jujur. Ya benar. Enggak peduli sama dia. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, ini berhubung kita ngasih kuliah hari ini ke Septri. Ya. Ya. Per jamnya 50.000. Kan nggak cuma ke saya, ke pendengar juga. Oh iya. Saya mewakili Kalau pendengar. pendengar nanti bisa langsung memberikan 50.000 itu lewat traktir.id trakteer.id/sersergairah. Ya. Traktir.id/sersergairah. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya aku punya pengalaman dulu, punya case aku tidak menerapkan radikal kandor dengan benar gitu. Jadi ada case di mana ada satu tim yang butuh bantuan or manpower dari tim lain gitu. Tapi aku terlalu takut untuk ngasih tahu ke tim yang lain ini. Kan ada tim A nih butuh orang, tim B kelebihan orang. Tapi aku terlalu takut untuk bilang bahwa timmu ini kebanyakan orang yang harus dipindah ke tim A gitu. Oke. Jadi aku kayak pertama aku menunda karena aku takut menyakiti si orang ini gitu. Ya. Iya menyakiti ya. Iya aku takut dia nggak setuju, terus dia jadi tersinggung. Terus gue diantemin. Iya, karena modenya adalah dia memang hoarding people gitu. Apa sih namanya? Hornian. Bukan. Memang orangnya terkenal suka nggak suka ngasih manpower ke tempat lain. Oh, dia maunya mengumpulkan winning team di Benar, tempatnya mengumpulkan dia. banyak orang. Jadi kalau dia ada problem di situ, dia selalu ada orang yang bisa bantu gitu. Nah, itu- Tipe-tipe Real Madrid berarti. betul. Nah. Nah, terus itu aku nggak ngomong langsung secara jujur karena aku takut dia tersinggung. Jadi pada akhirnya si dua tim ini manajer ini berantem gitu. Ya. Ya karena itu kesalahanku karena aku nggak ngomong secara jujur. Itu dia. Itu pentingnya radikal kandor. Yang pertama, menghilangkan toxic politeness. Contoh toxic itu kayak tadi. Ini tadi aku Palsuan sopan santun. Kepalsuan. text politeness contoh tadi. Oh, berarti toxic itu palsu. Ya bukan. Toxic gitu itu juga. racun. Kita Racun. bicara dalam sisi konteks Ya, ya. sekarang. ini. Konteksnya palsu toxic. Konteks di sini, toxic di sini adalah kepalsuan sopan santun. Iya, benar. Toxic best friend Iya, berarti iya, sahabat iya, palsu. Iya, betul. Iya, benar. Fake. Iya, iya. Betul. Iya. Apalagi. Jadi itu Ya. toxic Nah, jadi politeness. ini kayak yang dibilang kamu, Wib. Banyak kantor terlihat harmonis. Tapi Padahal di belakang penuh unek-unek. Ya, Nah, ya, kamu kan penuh unek-unek, tapi tidak ngomong. ya gerenang itu. Orang salah, nggak ditegur itu contohnya. Atau ide yang jelek,
Diiyain aja. Kita bisa bilang ide Septri gitu ya. Dibiarkan lewat. Dibiarkan lolos maksudnya. Diiyain aja. Padahal ini idenya kurang baik. kurang baik. Tapi kalau misalnya nih ide kurang baik tetap dibiarkan, itu berarti nggak peduli dia ya. Ya. Nah, kadang karena kita udah capek itu loh, udah capek ngomongin aja. Itu termasuk toksik juga. Maksudnya kita udah sebelumnya udah ada tuh omong-omongan, kalau ada ide kita diskusi, diomongin yang benar, ngeyel. Oh ya udah, depannya malas ngomongin lagi gitu. Ya, sebenarnya itu toksik. Ya jadi toksik. Oh, itu Jadi toksik toksik lama-lama. Kenapa? Karena dengan kamu membiarkan hal seperti itu, bayangkan ada 900 orang seperti itu di kantormu. Karena azan kita istirahat dulu. Ya. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Ya, gimana Mas Yoto? Oh iya, tadi sampai mana? Ide Septri ya? Bukan yang tadi yang kalau kita diem aja lama-lama jadi toksik. Ya, itu pertama. Kan ini kalau ada masalah, kamu biarkan dia besar, suatu saat dia bakal meledak. Kayak ini. Bom atom. Bom atom. Iya, kayak gitu. Kayak bola Nah, salju. radikal kandor itu fungsinya, dia itu sebagai ventilasi. Ven artinya Kipas. Titit. lasi mutilasi, tititmu dimutilasi. Karena kipas angin. Oh iya Mas, aku sunat. Pas sunat. Kipas angin. Pas sunat. Jadi dengan Kan jadi membesar itu. asli deh tuh. Misalnya sudah biar saya kira kena mutilasi. Wih titik daunnya 22 cm. Asli deh saiki mesti sak mono. Gandeng saiki kena mutilasi kuwi ming 10 cm. Wis mending lho. Masih lebih panjang 3 cm daripada titiknya si pitung. 7 cm. 7 cm. Lanjut. Ya kayak gitu. Jadi masalah selesai cepat. Ya. Tidak jadi bom waktu. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah mempercepat perkembangan sikil. Skill. Nah, kalau Messi itu biasanya sikil kiwa. Kayak gitu. Ya. Tapi kanannya bagus kok Messi. Iya, bagus kan juga lama-lama. Itu karena dia menerapkan radikal kandor. Nah, mempercepat perkembangan sikil tangannya deknen. Nah, kayak ngono. Nah, jadi growth-nya itu real, bukan ilusi. Ya, misalnya gini ya. Kamu kerja tapi nggak pernah dikasih feedback jujur. Itu kayak kamu main HP, Mobile Legend misalnya. Tapi mbok mute suaranya. Kira apa-apa. Nah, tapi kan kamu jadi Lalu nggak tahu. nek misalnya isinya unek-unekan tok. Wah, Nah. goblok kok banget. Gimana bisa membangun gitu itu toksik gitu. Kuwi nek kowe dolanane dhewean, nek tim ayo. Ya timnya unek-unek, iku goblok wae ora iso. Ini goblok ya. Berarti lek dolanan pancen goblok. Diunek-unekke kancane sak tim. Wah. Kalau dengan radikal kandor, kamu tahu apa yang perlu diperbaiki, Sep. Iya. Jadi nggak buang waktu pakai trial error bodoh. Iya. Ora we. Iya. Nah, itu tadi. Ini contoh yang paling gampang. Ini pentingnya walaupun sebenarnya ini bisa diterapkan di mana saja ya. Tapi ini penting untuk orang-orang yang memang punya role teknis kayak kita. Kayak gitu. Kalau yang nggak teknis nggak. Ya penting juga. Tapi maksudnya ya untuk orang-orang yang punya role teknis ini jadi lebih penting lagi. bukan lebih penting lagi juga ya. Ya penting aja deh. Lebih kena lebih kena kayak. Lebih masuk. Lebih masuk. masuk. Mas hook. Iya. Jadi kepercayaan yang terbangun itu solid. Jadi Nah, kayak gitu. Jadi nggak palsu lah pokoknya. nggak palsu. Iya, Fake. Iya. Fake Itu. taksi. Yang sering terjadi tuh ini kan pasti ada kalau setiap akhir tahun atau tengah tahun itu ada performance review ya. Ya. Performance review. Nah, itu yang sering terjadi Nah, itu adalah kalau palsuan. kalau orang-orang yang nggak dalam tanda kutip nggak menerapkan ini atau nggak pintar untuk menerapkan ini itu jadi pembicaraan berbelit yang nanti nggak menghasilkan apa-apa diskusinya gitu. Jadinya malah kayak salah-salahan atau nunjuk-nunjukin kayak One on one mengungkit gitu. tahun. Iya one on one. Eventnya pasti one on one. Memanfaatkan one on one dengan baik. Kemarin Iya, baca tuh. biasanya ada template-nya tuh. Kalau kita one on one atau performance review. Template-nya tuh Kak apa yang kurang, apa yang bisa dipelajari dari kekurangan, terus apa next action point-nya gitu.
dari tiga Iya, itu iya, apa yang kurang. Terus tapi kita nggak nyari kenapa kurang, kenapa salah dan macam-macam, apa yang kurang, terus apa yang harus bisa dipelajari dan next actionnya apa untuk bisa memperbaiki itu. Minggu kapan kemarin itu kan kita ngomongin soal masalah sungkan-sungkanan di kantor. Iya. Soal jilat-jilatan. Nah, sebenarnya nggak masalah ketika kamu itu bersopan-sopan, tapi ya maksudnya sambil menerapkan radikal kandor ini. Justru sopan ini diperlukan ketika kamu sedang menerapkan radikal kandor. Karena biasanya kan gini ya, Polite. Kita ngasih feedback itu seharusnya ditambah sama lapisan peduli, kayak yang dibilang sama si Wip tadi. Kayak misalnya kamu aja ngomong, wih codinganmu berantakan ki, jangan kayak gitu. Tapi ngomongnya tuh semacam, ya aku tahu kamu lagi ngejar waktu, tapi bagian ini bakal bikin bug ke depannya loh. Kita rapiin dikit ya. Nah, Ya diafirmasi gitu kan dulu, diafirmasi. enak gitu loh. Atau fokusnya itu ke perilakunya, bukan ke orangnya. Nah, kayak misalnya jangan ngomong, wah aku sembrono. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu Sembrono kan perilaku tapi. lah ya, orangnya kan tapi kowe ki sembrono. Jangan kalau orangnya berarti wah, raimu elek sih. Nah, itu. Jangan itu ke nggak orangnya. boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kecuali memang eleknya keterlaluan. Nah, boleh gitu. Selalu ada Ada exius. Exius, Untuk Iya. setri itu selalu ada pengecualian. Bahkan deh. kayak ngono. Orangnya. Ojo, kowe ngomong aja sembrono nemu. Misalnya kamu ganti di bagian ini ada 3 error kecil loh. Coba kita cek bareng. ya Biar nanti nggak keulang lagi. Kayak gitu. Dan intinya itu ya. jangan nunggu sempurna. Namanya di IT. Feedback itu kan Kesempurnaan itu hanya milik Allah. nah, feedback itu real time, gitu loh. Ya. Kalau nunggu sempurna, kamu nggak rilis. Iya. Betul. Milik Tuhan sama milik Andra in the Backbone. Betul. Kau begitu. Gitu. Oh, udah. Hah? Bukan milik Andre and the Backbone. Siapa Lu dong? Andre and the Backbone aja ngomongnya kau begitu sempurna. Oh iya, salah. Bukan. Maaf. Nah, Ya. kayak gitu. Wi. Ya itu biasanya terjadi di situ sih waktu performance review. One-on-one. Tapi gini, menurutku ya Iya. itu juga harus berlaku dua arah. Kedua-duanya misalnya nih. Bisa menerima apa Iya, enggak? misalnya nih aku leadnya si John gitu kan. Ya. Misalnya aku sudah melakukan itu as a radical candor. Cuman kalau misalnya orangnya juga dia sudah apatis duluan atau dia sudah nggak suka duluan sama manajernya atau sama situasinya, itu ini juga yang dibilang Septri nggak tadi. berlaku. Iya, gitu. nggak Jadi berlaku. dia sudah nggak peduli sejak awal. Gitu. Udah Intinya peduli. dua-duanya harus peduli sih Iya. kalau menurutku. Nah, Jadi kalau salah satu doang nggak bisa ya. Iya. Kalau yang kamu bilang tadi, Sep, gimana kalau sudah terlanjur apatis, nggak peduli kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan itu yang disasar sama radikal kandor. Radikal kandor justru kepingin yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Balik ke 4 kuadran yang tadi dibilang sama si Wid. Ya. Peduli plus jujur, nah itu radikal kandor. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau peduli plus tidak jujur, nice, tapi fake, palsu. Kayak bibirmu, Wid. Sering mengucap hal-hal palsu. Sahabat palsu. Nah, kayak gitu. Tidak peduli plus jujur, itu nyakitin. Kayak Mandra ya. Nyakitin semua. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yang kamu bilang tadi, Sep. Tidak peduli, tidak jujur. Wis toksik total gue. Wah, aku toksik total berarti. Total. Yang memang pengen ada kekacauan di dalam kantor. Nah, Iya. Kayak Kamu gitu. iblis memang. Karena biar dari kekacauan mereka belajar. Wow, ya bener. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Boleh Karena- jadi. Boleh jadi. Biar kacau dulu ya. Ingat lakon wayang Bubruh Ngalengko. Jadi karena ceritanya di Ngalengko itu kejahatan dan keangkara murkaan sudah sangat merajalela. Ya nggak bisa enggak, itu memang harus Kacaukan. dihancurin Kacaukan, dulu dihancurkan. untuk dibangun lebih awal lagi. Seperti tenis. Tapi itu kan kondisi artinya ekstrim. Sudah terlalu. Ya saya pengen kacau. ekstrim. Tadi kamu bilang di episode-episode sebelumnya juga yang ekstrim-ekstrim itu tidak baik. Betul. Emang Nah. saya baik. Oh iya ya. Dia kan jelek. Dia kan burung rupa. Orang kok membunuh diri sendiri. Kamu tuh gimana, Sep? Itu tadi. Pada akhirnya kita jangan jadi orang yang cuma bisa ngiyain atasan. Ya. Kasih tahu yang benar. Apes. Tur caramu ngomong ya Harus kudu bener. dibenerke. Harus Bukan berarti kamu nggak perlu sopan santun ketika ngomong ke atasan terus kamu anggap kalau saya bersopan santun berarti saya melestarikan
feodalisme. Tapi kalau atasnya tetap ngeyel gimana tuh? Ya enggak apa-apa namanya. Yang penting udah ngomong ya. Yang penting sudah ngomong. Oke. Kayak gitu. Jangan sekedar Kalau- menjelek-jelekkan aja. Ya kalau itu aku setuju tuh, aku selalu kayak gitu ke atasan. Artinya kamu memang sudah berjihad. Iya betul. Heeh. Yang penting udah berusaha. Makanya tadi aku bilang itu berlaku dua arah. Yang namanya atasan itu juga ada satu capability yang kupikir itu sangat sulit dilakukan, tapi itu yang paling penting gitu. Kemampuan untuk mendengar. Iya itu tuh, susah. Nah itu ya yang kamu bilang misalnya kamu ngomong gini, tapi beliau ngeyel itu berarti kemampuan mendengarnya kan belum Kurang sampai berarti seperti kurang butuh alat pendengaran. bantu dengar. Iya. Iya, kamu Besok beliin. saya kadoin ya. Nah, pas dia ulang tahun kamu beliin itu alat bantu dengar. Kayak gitu. Nah, itu pasif agresif itu. Besok lusanya Sepri dipecat. Iya. Kamu kira saya budak ya? Ya memang iya Pak. Udah. Iya. Jangan gitu, itu bukan radikal Iya. kandor. Jadi Mayu bilang Itu yang bagian apa tadi nyakitin itu tadi. iya, pasif agresif gitu. Nah, itu tuh yang penting yang kadang-kadang teman-teman lupa gitu. Baik lagi ya. Kan kita bekerja di bareng kantor itu berinteraksi dengan banyak orang. Jadi bukan berarti yang kita lakukan itu akan berhasil kalau kita melakukan itu sendiri. Harus Bareng-bareng. bareng-bareng gitu. Kita Mereka hidup juga harus berkomunitas. paham. Iya, benar. Berkomunitas dan berkomunikasi. Betul. Makanya kita belajar komputer. Hubungannya apa? Eskom. Oh iya. Jadi sarjana komunitas, sarjana komunikasi, sarjana komputer. Komedi. 3S. Komedi juga bisa. Komodor. Komodor, Yo Sudarso. komedo juga banyak. Wih tok kuwi. Coba kamu pencet sekarang hidup Jangan. rumah. Nanti keluar semua. Apa meneh arek apa-apa. Iya tuh, maksudku gini. Tadi yang Septri bilang kekhawatiran yang Septri Ada bilang di itu. tiap kantor pasti ada yang kayak gitu. No, maksudku gini. Kamu enggak. tadi bilang bahwa aku udah kayak gini tapi orang tidak seperti yang aku harapkan. Nggak ya. peduli mungkin. Itu wajar. Maksudnya teman-teman juga harus sadar itu gitu. Dan makanya yang dalam satu tim itu harus punya pandangan yang sama tentang ini semua gitu, tentang radikal kandor, tentang bagaimana kita berkomunikasi yang tepat gitu-gitu. Berarti kesabaran juga harus diasah. Harus ada ya, harus ada. Harus ada kesabaran. Kalau dulu di timku yang lama kita punya yang namanya Kesabaran. aku lupa namanya. Jadi Saya bajingak iki. Jadi kita Oh. bikin satu dokumen panduan. Intinya dokumen panduan ini kita pakai sebagai panduan kita berorganisasi dan berkomunikasi di dalam Guideline. tim. Ya aku lupa sebutnya, tapi guideline itu. Playbook, Ya. Apalagi. White paper. Antem itu. handbook. Jadi intinya di situ sudah mengatur semuanya tentang bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, cara Oh iya, meeting. kayak mesti kayak pasal-pasal 1, pasal 2. Iya sip. Jadi nanti kalau Jika misalnya pasal 1 benar, harus Enggak kayak gitu. Tapi intinya adalah ada playbook untuk setiap aktivitas kita di dalam tim gitu. Meeting kayak gimana. Bahkan mengatur misalnya kalau meeting jam segini nanti yang telat harus ngapain gitu. Seperti itu karena satu tim tuh kayak punya kesepakatan bersama betul. gitu. Jadi sampai ke itu cara misalnya mengemukakan pendapat terus cara menyanggah pendapat itu juga bisa kayak misalnya kamu jangan bilang tidak tapi gini aja enggak tapi ya aku setuju sama pendapatmu dan nanti misalnya kayak gini jadi iya dan setuju dan gitu. Setuju, dan. tapi resikonya gini Bukan loh. tapi setuju dan Setuju dan resikonya yes and gitu. Yes and. Hmm. Bukan Jadi- tapi itu negasi. Iya, tapi itu enggak sih kita berusaha gimana jangan negatif. Selalu positif. Selalu positif. Jadi membangun dari ide yang awal, bukan mematikan ide. Jadi membangun Jadi dari bukan ide. berdebat tapi berdiskusi ya. Betul. Betul. Jadi kayak itu Bagus banget dulu itu. Oh iya. Kowe iki asu tenan. Bahasa Dele ini jadi anu dia, role play-nya jadi soal. memang iblis. Taek tenan. Itu menurutku enggak, usulku adalah yang mau aku bilang adalah nih, mungkin teman-teman nggak perlu sampai sedetail itu, tapi ada kesepakatan dalam satu tim bagaimana caranya kamu Adat dan istiadat kali ya. benar, culture-nya kayak gimana. Culture. Tapi gini juga ya, ini radikal kandor ini kan sebenarnya untuk situasi yang sifatnya general. Betul. Ada hal-hal yang mungkin ya kalau misalnya teman-teman pada dengerin kami sendiri di sini ngomong, isinya ledek-ledekan, saling memaki. Itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan berarti itu menentang radikal kandor ya. Tapi karena memang kita berada dalam satu bahasa yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau memang mau memaki, misalnya kowe ngomong aku tonggos, Septri tak omongnya elek.
kowe diomongi lambemu palsu kaya ngono. Ya enggak apa-apa. Kalau orangnya memang masing-masing bisa menerima. Ya karena udah biasa kan. Karena udah biasa. Kayak misalnya saya ngomong ke Septri, "Sep, kok denganmu elek sembrono kowe." Udah cukup. Buat saya dan Septri itu sudah cukup. Karena Septri kemudian akan sudah paham dia harusnya melakukan apa dan tidak ya ngambil ini secara take it personally gitu. Tapi orang lain belum tentu bisa nerima kalau nggak terlalu dekat. Makanya kita butuh radikal kandor seperti itu. Benar. Dan tata caranya seperti ya yang tata kamu bilang caranya tadi. sampai ke situ. Maksudnya itu gerbang awal sampai kita jadi kayak gini gitu. Di kayak apa? Jadi terbuka ini. Terbuka. Gesturmu gilani tenang. Enggak. Teman-teman nanti kalau bisa menyaksikan, untungnya kita ini sudah menyepakati bahwa podcast kita tidak akan ada video. Asli gesturnya saya gilani. Masya Allah udah. Sep ditutup. Katamu Sep. Udah terbuka, kita terbuka semua. Cancuk. Dan daripada dia malah nanti semakin Ya, menggelinjang. yang penting jangan terlalu terbuka sama teman-teman seperti Septri ya. Sep, katamu Sep. Wah, gede banget nih. Aku mah nggak kayak soundtrack. Ya, jadi itu panduan, bukan panduan sih. Panutan. Ya, contoh atau guideline yang menurut kita bisa berguna buat teman-teman, nanti bisa diimplementasikan atau diadopsi atau diaplikasikan di organisasi masing-masing. Ya, Orang receh lah. gak ada. Maka kita biarin aja sampai dia capek. Kalau capek kita kasih minum. Radikal kader heroes. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset. Lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini